Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya sayangi dan yang saya banggakan anak-anakku kelas 2 MI Wahdatut Tulang. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta Fatan ya. Jadi kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Fatan. Silakan Fatan maju dulu. Silakan menghadap ke sana. Marilah teman-teman. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fatan. Silakan duduk lagi. Kasih tepuk tangan untuk Fatan. Bagus, ya. Kita lanjutkan. Saya mau absen dulu, ya. Saya mau lihat siapa hari ini yang hadir, siapa yang tidak hadir, ya. Nanti yang saya panggil bisa bilang hadir Pak, gitu, ya. Muhammad Ridwan. Ada yang namanya Muhammad Ridwan? Ada. Kalau dipanggil hadir Pak. Saya ulangi lagi ya. Muhammad Ridwan. Oke. Najwa. Najwa ya. Nur Zulfatul Afifah. Rasya. Rifki. Gak ada. Kemana Rifki? Bukan Rizky, Rifki. Rifki Fidayanti. Enggak masuk. Rohman Arisandi. Sayyidah Aisyah. Hadir. Hadir ini Sayyidah Aisyah. Terus Siska Anggraini. Oke. Syafiqah Nur Arifah. Syafiqah ya. Amir Zaki. Masih ada yang belum saya panggil? Siapa? Fatan. Namanya Fatan siapa? Muhammad Zikro Tanfaul Mukminin itu ya. Oke, berarti tadi satu yang kelewatan. Muhammad Zikro Tanfaul Mukminin. Hadir? Sehat Fatan? Alhamdulillah. Kita lanjutkan, coba amati gambar di depan ini. Gambar apa ini ya? Oh, gambar masjid. Semuanya tahu kalau ini gambar masjid. Ciri-ciri dari gambar masjid itu di sini ada apa ini namanya? Kubah. Kubah itu yang melentung ning dhuwur itu jenenge kubah. Selain kubah ada apa ini namanya? Menara. Tahu menara? Biasanya dipakai untuk menaruh speaker atau pengeras suara. Dan suarane krungu, biar suaranya terdengar seluruh masyarakat. Terdengar untuk apa? Untuk mengumandangkan azan. Berarti masjid ini kan dipakai untuk apa ini? Selain azan dipakai untuk sholat. Masjid itu dipakai untuk azan, dipakai untuk sholat. Lah, untuk memanggil orang-orang, ya, untuk memanggil orang-orang bahwa waktu sholat itu sudah tiba, maka dengan menggunakan apa? Azan, dengan suara azan. Kok gak dipanggil gini aja Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu, waktunya sholat. Waktunya sholat sudah tiba, ayo sholat. Kok tidak seperti itu? Nanti akan kita jelaskan. Di sini azan itu harus dengan menggunakan bahasa Arab, harus tertib. Makanya tidak ada
suara bapak-bapak, ibu-ibu, ayo azan, ayo sholat, tidak ada seperti itu. Nanti ada ketentuannya untuk memanggil orang sholat dengan menggunakan apa tadi? Azan. Paham? Lanjut, materi azan dan iqamah. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu materi azan dan iqamah. Ya, sesuai tadi yang sudah saya sampaikan di depan bahwa masjid itu dipakai untuk mengumandangkan azan, yaitu untuk memanggil orang-orang agar sholat berjamaah. Materi azan dan iqamah tujuan pembelajarannya nanti Pak Wahid harap kalian tahu tata cara azan, caranya azan itu. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian azan dan muadzin. Apa sih sing diarani azan? Apa yang dinamakan azan? Apa yang dinamakan muadzin? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Belum. Kalau belum berarti nanti kita akan cari tahu. Siap? Siap? Lebih semangat lagi, siap? Nah, harus semangat. Terus selanjutnya siswa dapat menjelaskan syarat-syarat dan sunah-sunah yang harus ada pada muadzin. Syaratnya apa? Mau? Berarti yang memandangkan azan itu biasanya laki-laki apa perempuan sih? Laki-laki. Berarti syaratnya azan itu harus laki-laki. Seorang laki-laki yang memandangkan azan, agamanya apa itu? Agamanya Islam. Berarti syarat yang memandangkan azan, agamanya harus Islam. Siswa dapat melafalkan azan secara benar dan urut. Nanti saya harap kalian bisa melafalkan azan secara baik, benar, dan urut. Itu ya. Lanjut. Ini ada gambar apa ya? Apa ini? Dari gambar ini anak laki-laki. Bacaannya hayya sholat. Kalau hayya sholat itu artinya apa? Mari kita sholat. Bacaan ini itu bacaan dalam apa? Bacaan dalam lafal azan. Maka yang dikumandangkan, apa yang dilakukan Hilmi pada gambar di atas? Kalau ada orang yang melafalkan hayya sholat, berarti dia sedang apa ini? Sedang azan. Terus apa saja yang dilafalkan Hilmi ketika azan? Apa saja kira-kira yang dilafalkan Hilmi? Mulai dari Allahu Akbar sampai terakhir la ilaha illallah. Apa yang kalian lakukan ketika mendengar suara azan? Kalau kalian mendengar suara azan, apa yang kalian lakukan? Kalian suka bermain? Kalian suka bermain enggak? Masa enggak suka bermain? Siapa yang suka bermain sepak bola? Siapa yang suka bermain petak umpet? Siapa yang suka bermain kasti? Kalau anak perempuan apa sukanya, mainnya apa? Siapa yang suka main boneka? Nah, yang suka bermain boneka, kalau ketika ada suara azan, apa yang harus kalian lakukan? Tetap bermain atau berhenti? Berarti apa yang kalian lakukan ketika mendengar suara azan? Sebelum menjawab harus berhenti. Berhenti dulu, nggak boleh bermain boneka, main boneka terus ada suara azan terus dilakukan. Harus berhenti, didengarkan, terus baru dijawab. Paham? Oh, berarti harus berhenti dulu ya Pak? Iya, harus berhenti dulu. Terus ketentuan azan. Nah, ini pengertian azan. Kalau nanti ada pertanyaan, apa sih pengertian azan? Azan adalah apa itu? Panggilan untuk apa? Panggilan untuk apa? Menunaikan sholat. Nah, di sini kalian bisa lihat di baris yang pertama ini. Nah, ini azan merupakan panggilan untuk menunaikan sholat. Nah, ini loh. Azan merupakan panggilan untuk menunaikan sholat. Azan merupakan panggilan untuk menunaikan sholat. Jadi apa sih pengertian azan? Pengertian azan itu apa? Ridwan?
Adzan adalah panggilan untuk menunaikan sholat. Saya minta ke Zulfa. Siapa Zulfa? Benar? Zulfa, apa pengertian adzan? Panggilan untuk sholat atau menunaikan sholat. Fatan, apa itu adzan? Fatan, panggilan untuk apa? Untuk menunaikan. Zaki, apa yang dinamakan adzan? Zaki, adzan merupakan apa? Panggilan untuk menunaikan sholat. Berarti kalau mau menunaikan sholat ada panggilannya berupa azan. Terus azan dikumandangkan jika waktu sholat telah tiba. Kalau waktunya sudah masuk azan waktu sholat, maka azan dikumandangkan. Hukum azan adalah sunnah. Ini loh. Hukumnya azan apa ini? Hukum azan adalah sunnah. Orang yang memandangkan azan disebut apa? Disebut lihat di sini. Muadzin. Orang yang memandangkan azan disebut apa? Siapa yang baru hadir? Rohman, boleh langsung masuk. Orang yang memandangkan azan disebut apa tadi? Muadzin. Coba ingat-ingat dulu. Orang yang memandangkan azan, wong sing azan, memandangkan itu berarti wong sing Orang yang memandangkan azan disebut apa tadi? Muadzin. Sekali lagi, orang yang memandangkan azan disebut apa? Muadzin. Sekali lagi, orang yang memandangkan azan disebut apa? Muadzin. Berarti muadzin itu apa? Kebalikannya. Muadzin adalah orang yang mengumandangkan azan. Oke, ini baru datang ya. Bentar, saya ambilkan kursi. Siapa yang baru hadir ini tadi? Muhammad. Rohman Arisandi ya? Rohman Arisandi. Silakan diikuti, buku yang dipelajari adalah buku fikih. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampun. Tadi orang yang memandangkan azan disebut apa ya? Sekali lagi, saya minta dalam hitungan 3 matanya coba dipejamkan. Kira-kira siap nggak? Kalau saya bilang 1, 2, 3 nanti matanya dipejamkan. Siap? 1, 2, 3 dipejamkan dulu. Matanya dipejamkan, duduk, konsentrasi. Orang yang memandangkan azan tadi disebut dengan muadzin. Pertanyaannya adalah orang yang memandangkan azan disebut apa? Muadzin. Berarti muadzin itu orang yang memandangkan azan. Sekali lagi, saya mau tanya, apa yang dinamakan muadzin? Muadzin itu apa? Muadzin adalah orang yang mengumandangkan azan. Wong sing azan disebut muadzin. Oke, silakan dibuka lagi. Selanjutnya, orang yang mendengar sekali. Orang yang mendengar azan disebut apa? Lihat di depan, lihat ke depan. Orang yang mendengar azan disebut mustami. Sekali lagi, orang yang mendengar azan disebut mustami. Sekali lagi, orang yang mendengar azan disebut mustami. Mustami orang yang mendengar. Nek muadzin orang yang memandangkan azan. Azan dikumandangkan dengan menggunakan bahasa Arab. Berarti harus dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Jawa boleh, bukan tidak.
Boleh apa tidak? Misalkan Allahu Akbar itu kan artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Azannya kalau Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, boleh? Enggak boleh. Harus dengan menggunakan bahasa. Ketentuan azan selanjutnya adalah seorang yang akan memandangkan azan disyaratkan satu apa? Agamanya harus beragama Islam. Roman, lihat ke depan Roman ini. Nah, lihat tak? Seorang yang akan memandangkan azan disyaratkan beragama apa tadi? Agamanya harus Islam. Terus syarat yang kedua apa? Mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu apa? Ada yang tahu mumayyiz? Mumayyiz itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Misalkan Rohman tukaran oleh koraman Rohman, nggak boleh. Membagi makanan sama teman boleh apa tidak? Boleh. Oh, baik apa buruk? Baik. Oh, wis ngerti Rohman itu apik, kudune ngene. Kalau jelek itu berantem, mencuri, terus berkelahi atau dan yang lain-lain. Oh, itu jelek. Oh, berarti Rohman sudah berarti wis iso bedakno mana yang baik, mana yang buruk. Berarti kalau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Rohman sudah boleh memandangkan azan apa belum? Sudah. Nah, berarti tidak boleh, ya? Tidak boleh ya, Ridwan. Jangan sampai diulangi lah. Kita lanjutkan kesunahan bagi muadzin. Ini kesunahan bagi muadzin. Kesunahan bagi muadzin yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Terus apalagi? Berdiri menghadap kiblat, terus mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring, memasukkan kedua anak jari kedua belah telinga. Yang kelima apa? Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah ini menoleh ke arah kanan, dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah ini menoleh ke arah kiri. Terus membaca sholawat dan doa setelah selesai azan. Ini poinnya adalah nomor 4. Mulai dari 1. Siapa di sini yang suka memandangkan azan? Fatan pernah memandangkan azan? Pernah? Kalau Rohman? Belum? Zaki? Pernah memandangkan azan? Di musola? Kalau Ridwan? Pernah memandangkan azan? Pernah, benar apa tidak? Ya, kalau yang sudah pernah, bagus. Boleh nanti ditiru sama teman-teman yang lain, ya. Yang belum pernah silahkan dilatih untuk berani memandangkan azan. Tapi sebelum memandangkan azan, apakah kalian sudah bersuci dulu? Bersuci itu caranya bagaimana? Wudu. Berarti saatnya azan harus wudu apa tidak? Biasanya kalau mau azan harus wudu dulu. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Berarti berdiri menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap kiblat itu menghadap ke arah Ka'bah. Kalau menghadap ke arah sana, ini tidak menghadap Ka'bah. Ka'bah itu kira-kira ya arahnya sana. Kalau pakai kompas, kita di blur ya, Ka'bah itu arahnya kurang lebih ke arah barat, sedikit ke arah utara sedikit. Ya. Mau memandangkan azan dengan suara yang nyaring. Nyaring itu apa? Keras atau ban. Contohnya bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini suaranya pelan. Padahal kalau azan itu disunahkan untuk memandangkan dengan suara yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya dikeraskan. Allahu Akbar, Allahu
kayak masjid. Suaranya Pak Wahid bagus apa jelek? Bagus. Nanti bisa dilatih di rumah yang suaranya bagus. Nanti lebih berani lagi untuk ada di sholat masjid. Terus yang keempat, masukkan kedua anak jari ke dua belah telinga. Saya minta salah satu untuk maju ke depan. Zaki boleh maju ke depan. Iya, namanya Zaki ya. Nah, ketika adzan yang pertama tadi yaitu menghadap ke arah kiblat. Ini anggap saja sudah berwudu, berarti dalam keadaan apa tadi? Keadaannya sudah suci. Suci itu berarti sudah berwudu. Terus menghadap kiblat. Terus tadi apa lagi? Suaranya nyaring. Terus memasukkan jari ke dua buah anak, ke dua buah telinga, ya. Salah satu jarinya dimasukkan ke telinga. Kayak Pak Wahid gini. Lihat. Nah. Nah, ini. Ya. Ini kesunahnya seperti itu. Agak dilebarkan. Ini contohnya seperti ini. Terus mengucapkan hayya 'ala sholah. Ketika mengucapkan hayya 'ala sholah, ini menoleh ke arah kanan. Masih seperti tadi. Coba tangannya masih masukkan ke telinga. Ketika pada bacaan hayya 'ala sholah, perhatikan. Hayya 'ala sholah. Hayya 'ala sholah. Nah, ini menoleh ke arah kanan. Hayya 'ala sholah. Setelah selesai hayya 'ala sholah, lurus dulu. Hayya 'alal falah sekarang menoleh ke arah kiri. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Terus hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, sudah lurus lagi ke arah kiblat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Duduk. Ketika mengucapkan hayya 'ala sholah tadi, menghadapnya kemana? Hayya 'ala sholah. Menoleh ke arah mana? Ke arah kanan. Pada hayya 'alal falah menoleh ke arah kiri. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Fatan, Rohman, mau tanya? Cukup, paham? Dan yang terakhir, kesunnahannya adalah membaca sholawat dan doa setelah selesai adzan. Setelah selesai adzan, disunahkan untuk membaca doa. Doanya yang bagaimana? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka latuhibbul mi'ad. Amin. Itu ya Pak Dan? Bisa Pak Dan? Oh bisa. Terus kita lanjutkan kan? Sampai mana? Nah. Kita bagi kelompok. Untuk kelompok pertama, kelompoknya ini saya bagi cuma jadi 2 saja ya. Ini kelompok A siapa saja ini? Fatan. Terus, ayo lagi siapa namanya? Siapa? Rohman. Aisyah. Terus Aisyah. Terus siapa lagi? Sapiko. Zulfa sama Sapiko. Terus kelompok B mulai dari Zaki. Terus siapa? Ridwan. Terus benar ya tulisannya? Siska. Terus siapa? Panggilannya? Najwa. Terus
Ini saya bagi jadi dua kelompok. Kelompok A, kelompok B. Itu sudah ada tulisannya ya kelompoknya. Kelompok A sama kelompok B. Untuk yang kelompok C karena kita cuma 10 anak, cuma saya bagi jadi dua. Jadi kelompok A sama kelompok B saja. Tugasnya nanti ada tugas secara berkelompok. Kalau tugas kelompok dikerjakan sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Silahkan nanti ini dikerjakan secara bersama-sama. Ya. Karena kelompok itu kelompok A, nanti silahkan yang tulisannya bagus boleh tulis, yang lain mencari tahu jawabannya. Ini kelompok A. Ini di posisi sini ditulis A. Kasih posisinya. Terus ini kelompok B. Di sini nanti tulis B. Silakan salah satu bisa ada yang nulis biar lebih cepat. Ayo. Sudah? Kelompok A sudah, kelompok B sudah ditulis, kelompok B, kelompok A juga sudah ditulis. Terus kemudian ini ketua kelompok, tentukan siapa yang jadi ketua kelompoknya siapa. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang kelompok A boleh tulis Fatan. Oke. Ketuanya Fatan. Ya. Ini tulis Fatan. Terus anggotanya nanti yang lain ditulis di bawah. Itu ya. Kalau kurang boleh ditulis angkanya 9. Ini ketua kelompoknya siapa? Namanya? Boleh Najwa. Anggotanya, namanya teman-teman yang lain boleh di bawah nanti. Siapa saja? Raja, ya kan? Terus siapa? Siska, Rasya, Siska, terus Ridwan, Jadi harus ikut juga, ya. Ayo nanti ikut membantu. Sudah? Sampun? Tulis 1, 2, 3 sini aja. Aisyah, Zulfa, ya nggak apa-apa, sini nggak apa-apa juga. Aisyah, Zulfa, terus kurang siapa lagi? Roman. Sampun? Sampun apa dereng? Sampun? Di situ perintahnya disuruh untuk menulis syarat muadzin dan sunah-sunah muadzin. Sampun? Ya, silakan. Oke, kita kasih waktu 2 menit untuk yang membawa air minum. Boleh minum dulu. Minumnya di dalam sini aja nggak apa-apa. Ya, kalau ada yang bawa air minum, silakan boleh minum dulu. Ya, nanti boleh berbagi juga boleh. Pelan-pelan. Nanti kalau basah ya. Bisa? 2 menit saja ya untuk minum. Ya, hati-hati. Ya, biarkan aja. Nanti kalau digosok-gosok malah rusak. Yuk, silakan dulu lagi. Sampun? Ya, silakan sekarang lihat ke depan. Tadi lembar kerjanya nanti diisi dari sini. Di sini ada syarat dan sunah-sunah muadzin. Ini saya campur Islam. Nanti maksudnya ke syarat muadzin apa sunah muadzin. Tadi sudah kita pelajari ya. Islam maksudnya ke syarat apa sunah? Syarat muadzin. Tadi apa saja? Syaratnya muadzin. Hah? Islam berarti di situ silakan dicari. Nah, ini kan syarat menjadi muadzin apa saja? 1, 2, 3. Yang B sunah bagi muadzin apa saja? Ayo Fatan bantu temennya. Kamu yang bagian DP, kamu yang bagian cari, itu yang bagian D. Itu ya, biar cepat. Ini syaratnya menjadi muadzin ini. Berarti ini itu ya.
muadzin itu yang mana ya? Nah, yang ini. Ya. Kalau ini kesunahannya mana saja ya? Ya, yang ini. Paham? Tidak. Terus ya betul. Ini kelompoknya tadi masih kurang satu lagi siapa? Fatan, Aisyah, Zulfa, Rahman. Kurang satu lagi siapa? Saya Slek. Terus syaratnya tadi apa saja? Apalagi? Terus yang nomor 2, memasukkan kedua anak jari. Memasukkan kedua anak jari. Ini tadi sunnah apa? Sunnah apa syarat? Coba perhatikan. Yang saya kasih warna merah, ini adalah syarat, ya. Kemudian yang warnanya putih, ini adalah kesunahan, sunah muadzin. Terus kemudian di sini silahkan nanti dipilih saja. Yang warnanya merah berarti itu adalah syarat. Yang warnanya putih itu adalah sunnah. Bisa membedakan? Sudah bisa membedakan? Yang warnanya merah berarti tadi masuknya ke syarat apa sunnah? Syarat. Berarti yang syarat, yang merah-merah ini ditulis dimasukkan ke syarat. Sudah semua tadi kan yang di situ? Sekarang yang sunnah, ini tinggal yang warnanya putih, ini ditulis lagi di situ. Ada yang membacakan, ada yang menulis. Gitu. Kita kasih waktu 5 menit saja nggih untuk menulisnya. Silahkan didiskusikan mana yang syarat, mana yang sunnah. Itu kan ada A syarat-syarat, yang B sunnah-sunnah. Yang syarat itu tadi warnanya yang merah, yang B yang sunnah itu warnanya yang putih. Silahkan didiskusikan. Nanti kalau masih ada yang salah bisa didiskusikan dulu. 5 menit ya, tidak usah terlalu lama-lama. Silakan berdiskusi. Sambil kalian berdiskusi, Bapak akan menilai sikap sosial kalian. Silakan. Nanti akan saya nilai apakah ikut mengerjakan atau tidak, ikut berdiskusi atau tidak. Nanti akan saya nilai dari pengamatan Pak Wahid. Silakan. Sudah selesai? Belum kan? Yang warnanya putih itu berarti masuk ke dalam sunnah-sunnah. Ayo, yang lain ikut membantu, jangan hanya diam.
seperti kelompok ini bagus, dia saling bekerja sama. Kalau nggak kelihatan ada yang maju, ada yang membacakan. Ditulis 3 saja nggak apa-apa ya. Sudah ada 3 kesunahan-kesunahan yang ditulis. Rasya sudah selesai kelompokmu. Kesunahan-kesunahannya ditulis 3 atau 4 saja nggak apa-apa. Tidak usah semuanya nggak apa-apa. Sudah selesai kelompoknya. Najwa, sampun. Sudah sampai berapa? 2. 1 lagi aja nggak apa-apa. Nanti setelah ini, ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Mempresentasikan itu berarti membaca di depan kelompok yang lain, ya, hasil dari diskusi kalian.
Sampun? Sudah? Ayo temannya dibantu, temannya dibantu. Sampai mana? Memandangkan azan. Azan kurang enak. Terus dengan suara nyaring. Ayo dibantu gitu loh. Bantu loh. Biasanya dengan suara nyaring. Kalau sudah berarti kelompok 1 bisa maju ke depan untuk membaca hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju semuanya. Nanti siapa yang bagian membaca? Tadi yang jangan membaca. Gantian, dek. Siapa? Aisyah? Aisyah mau membacanya? Atau siapa? Zulfa? Tadi yang nulis siapa? Sambil berdiri. Ayo, berarti yang membaca boleh Fatan, silakan Fatan, ambil kertasnya dibacakan. Ini hasil dari kelompok berapa tadi? Kelompok A ya. Silakan dibaca menghadap kelompok B. Apakah sama atau tidak? Ayo, mulai dari sini. Fatan. Syarat menjadi muadzin 1, 2, 3. Ya. Cebuan tak? Syarat menjadi muadzin sama kan? 1 Islam, benar atau tidak? Sama tidak? Terus lagi 2 mumayyiz, 3 laki-laki. Terus kesunahan. Sunah bagi muadzin. Yang pertama memasukkan kedua anak jari ke dua belah telinga. Terus mengumandangkan azan dengan suara nyaring. Nanti kalau misalkan ada yang beda, silakan boleh ditanggapi, oke? Terus ya, suci. Terus menghadap kiblat. Terus hayya ala sholat dan hayya alal. Terus terakhir membaca sholawat dan doa setelah adzan. Bagus. Ya, cukup, bisa dikumpulkan. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya, ada pertanyaan? Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya, oke. Siapa tadi? Siapa namanya? Najwa, cukup ya. Nih, kita lanjutkan. Ini nggak bisa. Oke, ini ada lafal adzan yang dikumandangkan oleh Nusa. Tahu Nusa apa tidak? Pernah lihat? Nah, ini Nusa mau adzan atau mau memandangkan adzan. Kalau ada adzan maka nanti semuanya harus diam. Tidak boleh menertawakan. Ya. Kita dengarkan bersama lafal adzan yang dikumandangkan oleh Nusa. Saya stop. Jadi membacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar.
di harokatnya apa ini? Doma. Dilafalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena wasol. Ya. Tidak Allahu Akbar. Terus nafas lagi. Allahu Akbar. Kalau bernafas lagi boleh, tapi kalau dilanjutkan itu dibacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bar jangan dipanjangkan. Ada yang biasanya saya pernah dengar begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak? Bar panjang apa pendek? Pendek, harus dibacanya pendek. Allah panjang boleh dipanjangkan, tapi yang pendek itu harus dibaca pendek. Sampai sini paham? Lanjut. Dibaca berapa kali? 2 kali ya. Lafalan kedua adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dibaca berapa kali? 2 kali. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Lafal setelah hayya 'alal shalah yang dibaca adalah hayya 'alal falah. Dibaca berapa kali ini hayya 'alal falahnya? 2 kali. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Berapa kali? Cuma 1 kali. Nah, Allah Akbar yang terakhir ini 1 kali. Oke. Bagus. Saya minta, sudah bisa ya kira-kira? Perlu dicontohkan lagi? Cukup? Saya minta karena ini tadi sudah dipraktekkan. Sekarang gantian saya minta anak-anak untuk mempraktekkan adzan. Yang pertama saya minta dari Zaki dulu, silakan. Zaki, maju. Tadi caranya adzan harus menghadap ke arah mana Zaki? Menghadap ke arah kiblat. Terus memasukkan jari ke dalam telinga. Terus sekarang melafalkan adzan. Nanti pada hayya 'alal shalah ke arah kanan dan hayya 'alal falah ke arah kanan. Silakan yang lain mengamati. Ayo mulai Zaki. Bentar. 1 2 3. Ayo silakan. Sambil nanti saya nilai. Masuk Allahu Akbar Allah. Lebih keras lagi, ya. Lebih cepat lagi.
Bisa lihat ke arah sana? Nah, boleh lihat ini. Oke, bagus. Nanti perlu untuk belajar lagi ya. Jadi silakan duduk dulu. Saya minta sekarang Rohman. Silakan Rohman, agak mundur lagi Rohman, biar nanti menghadapnya ke arah kiblat. Terus anggap saja ini sudah suci ya. Terus kemudian memasukkan jari ke dalam telinga. Sekarang ayo silakan dilafalkan. Sing sak banter-bantere. Yo, ada yang menertawakan. Apakah ada yang harus ditertawakan? Bagus. Bagus, duduk. Cuman ya, suara antara hayya 'alal shalah sama hayya 'alal falah masih sama. Tadi saya dengarnya hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falahnya kayak 4 kali jadinya. Hayya 'alal shalah sama hayya 'alal falah. Suaranya harus diperjelas. Gitu ya. Lanjut lagi Ridwan sekarang. Silakan. Nah, dulu. Lalu semangat. Harus berani. Nanti kalau sudah bisa boleh praktek adzan di musola atau masjid ya. Tangannya dua-duanya dimasukkan jarinya. Bagus. Lebih keras lagi. Loh, la ilaha illallah selesai. Ini loh. Setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan maksud la ilaha illallah. Ya. Ulangi lagi ayo, ulangi lagi. Tangannya, ayo. Allah. Terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bagus. Kasih tepuk tangan ya. Tadinya belum bisa, sekarang sudah berani dan bisa. Nanti kalau sudah bisa berani adzan di musola, Ridwan. Berani nggak kira-kira kalau sudah bisa? Harus berani ya. Oke, lanjut lagi. Siapa? Fatan. Ayo maju Fatan. Yuk. Tangan. Siap. Agak kiblat. Bagus.
Nabi biar suaranya lebih keras. Nanti bisa latihan azan di musola atau masjid ya, Selatan. Ini sejarah azan pertama kali. Dulu itu azan pertama kali itu dilafalkan oleh sahabat Nabi yang namanya Bilal bin Rabah. Namanya siapa, Ridwan? Sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan azan? Bilal bin Rabah. Ini loh. Mengajari Bilal bin Rabah. Saya kasih warna merah. Oh, kelihatan nggak? Hah? Nggak kelihatan? Nah, diketahui seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid menghadap kepada Nabi Muhammad. Abdullah bercerita bahwa ia baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Ono sahabat Nabi ngimpi ono seruan azan. Dia mimpi, di dalam mimpinya tersebut Abdullah bin Zaid didatangi oleh seorang yang berjubah hijau. Ono wong bajunya berjubah itu berarti kan bajunya panjang sampai bawah itu warnanya hijau yang membawa lonceng. Lonceng gitu. Jadi glinding. Nah, itu. Terus Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng pemilik seorang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang agar sholat. Dulu kan belum ada ya kalau mau sholat, waya sholat ya sholat naik. Terus setelah ada cerita ini, terus kemudian tapi seorang yang berjubah hijau tersebut memberikan saran kepadanya untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat tiba. Serangkaian kalimat adzan yang dimaksud itu mulai dari Allahu Akbar sampai terakhirnya adalah la ilaha illallah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW lantas meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal bin Rabah. Berarti Zaid tadi mengajari Bilal untuk mengumandangkan adzan. Terus kemudian Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, dan orang yang pertama kali mengumandangkan adzan ketika di Masjid Nabawi ya, itu namanya adalah Bilal bin Rabah. Oke. Selanjutnya ini ada lembar kerja individu. Pak Wahid minta nanti silahkan dikerjakan masing-masing, mengerjakan sendiri-sendiri. Isi nama sama nomor absennya, oke? Isi nama sama nomor absen. Tahu nomor absennya? Zaki nomor 24. Nih. Namanya dulu. Enggak boleh. Namanya ditulis, nanti nomor absennya saya kasih tahu. Sudah siap nomor absennya? Nomor 14 Fatan nomor 14, Ridwan nomor 15, Najwa Nailul Jannah nomor 16. Itu di situ di bawahnya nama, nomor absen kan. Terus Zulfa nomor 17, Rasya nomor 18, terus Roman nomor 20, Aisyah nomor 21, Siska nomor 22, Safikoh nomor 23, dan Amir Zaki nomor 24. Oke, ya. Nomor absen, no absen, itu adalah nomor absen. Ridwan nomor berapa tadi? Nah, silakan diisi. Sudah? Nomor 1 atau nomor 6 di situ. Kalau di situ ada nomor 6-nya, nggak apa-apa. Silakan, itu sama saja dengan nomor 1. Ya, nomor 6 ini sama dengan nomor 1. Nomor 6 sama dengan nomor 1 ya. Ini nomor 6 itu sama dengan nomor 1. Kalau yang sudah selesai boleh dibawa sini, Selatan. Ampun. Ini gunanya Najwa, terus Safiko, terus Fatan, Zulfa, terus Roman Arisandi, terus Aisyah. Ayo,
kumandangkan bersama-sama. Tadi orang yang memandangkan azan itu disebut apa? Muadzin. Sedangkan orang yang mendengar disebut mustami. Syarat adzan yaitu apa saja tadi? Syaratnya adzan. Syarat adzan yang pertama adalah apa saja tadi? Islam. Syaratnya yang kedua mumayyiz. Syarat yang ketiga apa Aisyah? Laki Aisyah. Terus kesunahan bagi muadzin apa saja? Suci dari hadas maupun najis. Terus menghadap kiblat, memasukkan kedua anak jari kedua belah telinga, terus memandangkan azan dengan suara yang nyaring, menoleh ke kanan pada hayalah sholat dan menoleh ke kiri pada hayalal falah. Terus membaca sholawat dan doa setelah selesai azan. Lafal azan apa saja tadi? Allahu Akbar diucapkan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah diucapkan 2 kali. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berapa kali? Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar 1 kali. La ilaha illallah 1 kali. Oke. Nanti silakan dipelajari lebih giat lagi di rumah. Silakan belajar lebih semangat lagi. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak Guru jika Enggak. Kalau sudah selesai, udah kumpulkan saja sini. Enggak apa-apa. Ya. Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ini nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari jawaban azan dan doa setelah azan. Jawabannya azan itu apa? Ini Allahu Akbar. Jawabannya bagaimana? Jawabannya azan Allahu Akbar. Jawabannya apa? Allahu Akbar Allah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawabannya hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus pada sholat subuh biasanya ditambahin lafal apa? As-sholatu khairum minan naum. Biasanya siapa kalau ada sholat subuh, adzan sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum, malah mancal kemur. Siapa biasanya seperti itu? Siapa kalau yang ada adzan sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum, langsung bangun terus langsung ambil air wudu, ikut sholat subuh? Siapa? Semuanya ikut seperti itu? Bagus. Yes. Nanti di rumah harus oke. Ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Dan cukup kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, nggih. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.